Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antis Sutisna, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Bantar Agung, Kecamatan Japang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan tugas uji kinerja pembuatan video pembelajaran PPG Darjah Batch 1 tahun 2025 Universitas Maulana Malik Ibrahim dengan tema hidup bersih dan sehat dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 2? Yes. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2 ya. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, baiklah kalian untuk berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Bella Putri Monika, Elsa Widya Rifani, Raiz, kemana sakit? Raiz sakit ya. Kemudian Siti Fatimah, Muhammad Hairul Nijam. Oke, terima kasih. Hari ini kurang satu orang, tapi nggak apa-apa, kita belajar tetap lanjut ya. Kemudian sebelum kita lanjut, seperti biasa kita akan membacakan dulu surah-surah pendek dari Al-Quran. Bapak akan membaca, kemudian kalian ikuti ya. Surah At-Takasur sampai surah Anas. Bisa kan kalian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kalian sudah membacakan surat-surah pendek, dan semoga setelah hafal surah-surah pendek dari At-Takasur sampai Anas, nanti kalian bisa meningkatkan hafalan dari surah-surah yang lebih panjang seperti surah Al-A'la, Ad-Duha,
dan yang lainnya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang hidup bersih dan sehat. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lafal, tahlil, tahmid, dan tasbih. Masih ingat bacaannya? Tahlil yang bagaimana? La ilaha illallah. Tasbih? Subhanallah. Tahmid? Alhamdulillah. Itu ya. Kalau disatukan bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Nah, itu jadi banyak ya. Yang kalian pelajarin kemarin adalah tahlil, tahmid, tasbih. Di sana ada yang Allahu akbar apa namanya? Takbir. Allahu akbar itu lafaz takbir. Tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus mempelajari hidup bersih dan sehat? Karena hidup bersih dan sehat sangat dicintai oleh Allah. Hadisnya apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada lagi at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan memberikan dulu motivasi buat kalian supaya tidak jenuh, supaya belajarnya semangat. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini adalah hidup bersih dan sehat. Kita tepuk anak sehat dulu sama-sama ya, yang semangat. Oke? Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat, berguna, disayang sesama. Oke, terima kasih. Bagaimana semangat? Siap mulai pelajaran hari ini? Siap? Oke. Sebelum kita ke materi, kalian akan Bapak ajak dulu untuk menonton ya. Di sini juga ada tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan hari ini. Pertama, setelah mendengar dan membacakan hadis yang Bapak tadi udah bacakan ya, kalian harus bisa menjelaskan tentang hidup bersih. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan siswa dapat menyebutkan arti bersih dengan benar. Yang ketiga, setelah melihat gambar, kalian siswa dapat menjelaskan cara hidup bersih dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian harus dapat menunjukkan perilaku hidup bersih dengan baik dan benar. Menunjukkan, berarti kalau menunjukkan itu kita melakukan. Bapak lihat hari ini kalian semuanya bersih ya, sehat, berpenampilan sangat bersih. Meskipun hari ini hari Sabtu, tapi kalian hari ini masih sangat bersih pakaiannya. Bapak mau tanya, kenapa kalian harus memotong kuku? Karena kalau tidak dipotong akan mengandung kuman 100 buat kamu. Oke, kita lanjut menonton video ya. Kalian simak videonya, perhatikan. Nanti kalian bersama kelompok akan mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bapak. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sapaku, bukan sapamu. Ini sapamu, bukan sapamu. Ayo kenali sampah-sampah kita.
genting. Asik, hujannya udah reda. Oh ya. Hah? Kayaknya kamu menangkap sesuatu deh. Wah. Aha. Bersama kita kenali sampah kita. Sama Sandi. Oke, itu selesai ya videonya. Sekarang kita lanjut ke materi. Kalian siapkan buku catatannya. Karena di sini kalian mengamati harus sambil mencatat ya. Coba lihat ini. Coba simak dulu aja. Allah SWT mencintai orang yang beriman, bersih, dan mensucikan diri. Oke, perhatikan aja dulu. Simak aja ke depan semuanya. Tugasnya belum dikasih. Ini tugasnya. Rasulullah mencintai orang yang kuat dan sehat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian ada lagi tentang hadis tentang iman. An-nadafatu minal iman. Tentang kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kita lanjut, perhatikan. Agama Islam mengajarkan agar kita hidup bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Kotoran apa saja? Tahi lalat, tahi cicak, tahi kucing, tahi ayam, tahi kerbau dan sebagainya. Itu kotoran. Tapi selain tahi juga bisa disebut kotoran. Contohnya kita kalau jalan kaki, kemudian ada yang becek, kena kaki kita, kena celana kita, disebut kotor gak? Kotor berarti tidak bersih. Nanti kalian kalau diminta untuk menyebutkan arti bersih adalah bersih artinya bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran. Dari kotoran apapun, mau getah, mau kotoran hewan, mau tanah, mau apapun yang dianggap kotor berarti itu tidak bersih. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyukai kebersihan karena kebersihan sebagian daripada iman. Sambil dilihat ke depan ya. Kita lanjut. Dengan hidup bersih kita menjadi sehat jasmani dan rohani. Jasmani yang mana? Jasmani itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini fisik kita semuanya. Di dalam tubuh kita banyak sekali anggota tubuh yang harus kita jaga. Terutama mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dada. Dan semuanya ini adalah anggota tubuh kita. Yang di luar kepala. Ini harus dijaga supaya tetap bersih dan sehat. Itu semuanya harus kita jaga supaya tetap sehat. Kemudian orang mukmin yang sehat akan menjadi orang mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan. Gambar pertama adalah mandi. Gambar kedua menggosok gigi. Menggosok gigi ke sini ya arahnya, ke atas ke bawah. Kemudian ada lagi, ini gambar yang ketiga memotong kuku ya. Kenapa kita harus memotong kuku? Karena di kuku kita suka tersimpan bakteri atau jamur ya. Di sini. Kalau tidak dipotong ini waktu kita makan akan ikut ke dalam perut kita. Kemudian yang ini adalah memotong rambut. Bapak lihat di sini kalian semuanya udah pada gondrong nih. Coba nanti besok hari Jumat yang akan datang kalian harus sudah dipotong rambutnya ya. Jangan panjang. Nah, yang selanjutnya gambar apa ini? Mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Nanti kalian harus bisa mempraktekkan digosok-gosok. Ini
ininya semuanya digosok-gosok sela-sela jarinya. Ini. Ah, di sini karena kemarin Bapak sudah mendownload sebenarnya, tapi sinyal nggak ada. Ini bisa kalian lihat di sini. Ada 7 langkah cuci tangan. Gosok telapak tangan, Nah, bukannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, dan bebas dari dari bakteri. Bisa nyanyinya? Mau diulangi? 7 langkah cuci tangan. gosok Sok telapak tangan punggung tangannya juga masuk ke dan sela dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri. kunjukkan jari-jari. Bilas, Bilas bebas dari bakteri. Ya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian hafalkan aja. Jadi waktu nanti disuruh ke depan bisa kalian mempraktikkan, oke? Kita lanjut. Ini gambar apa? Ini adalah gambar gigi ya. Gigi yang rusak. Warnanya kuning, ada kulatnya, ada bolong-bolongnya, ada yang hitamnya. Kenapa gigi ini seperti ini? Karena mungkin pertama tidak menggosok gigi. Faktor apa saja yang akan membuat gigi seperti ini? Kedua, sembarangan makan. Makanan meskipun baik, tapi kita harus menjaga dari beberapa faktor. Pertama, dari suhu. Kalau terlalu dingin, makanan itu tidak baik. Terlalu panas juga tidak baik. Jadi, kalau kita mau makan, kalau nasinya masih panas, kita jangan makan. Biarkan dulu sampai hangat. Tapi makan nasi dingin juga tidak boleh, karena itu akan membuat perut kita sakit. Ya. Harus selalu hangat. Kemudian apalagi, faktor apalagi? Makan makanan yang terlalu manis. Kalau terlalu sering makanan yang manis, gigi kita akan rusak, apalagi coklat. Nah, ini contoh orang yang tidak bisa menjaga kesehatan gigi dari makanan, dari minuman juga harus dijaga, ya. Karena kalau tidak dijaga, itu gigi akan seperti itu. Jadi menggerogoti gigi kita. Kenapa? Karena sebelum kita tidur tidak menggosok gigi. Setelah kita makan tidak menggosok gigi. Sebelum kita makan tidak berdoa. Jadi ini akibatnya, ya. Makanya kita harus selalu menggosok gigi. Takut gak kalau gigi kita seperti ini? Mulai hari ini bangun tidur menggosok gigi. Kita lanjut, ini apa? Hidup bersih dapat dilakukan dengan cara membersihkan semua tempat yang kita tempati. Contoh di sini ada masjid, masjidnya harus disapu, dibersihkan. Tempat tidur dirapihkan, disapukan. Halaman, lihat halaman ini ada sampah tidak? Tidak ada, bersih. Sungainya juga bersih, tidak ada sampah. Nah, sudah selesai kalian menyimaknya. Sekarang Bapak akan ngasih tugas kelompok 1, 2, dan 3. Di sini ada tugas, yaitu pertama, perhatikan gambar-gambar yang tersedia pada lembar kerja dengan teliti. Yang kedua, analisa dan diskusikan bersama teman kelompokmu. Sesuaikan dengan jawaban yang telah disediakan. Di sini ada gambar, di sini ada catatan. Tempellah jawaban tersebut ke dalam gambar yang sesuai. Maksudnya di sini ada kata keramas. Tempelkan di gambar yang sesuai, gambar mana yang sedang berkeramas. Oke, paham? Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok
2. Kelompok 3. Dihapus dulu. Sok, kerjakan. Kerjakan secara bersama-sama. Tambah lembar yang keduanya. Oke? Ya, ditulis. Ini ditulis di sini. Ini kan ada keramas. Gambar mana yang sedang keramas, ditulis di sini gitu. Oke? Silahkan dikerjakan. Yang lembar kedua ini untuk ditempel ya, ditempel di kotak yang sudah disediakan. Tapi kalau nggak ada alatnya, ditulis aja sambil belajar menulis kalian. Ditulis nama kelompok dan namanya anggotanya ya. Kelompok 1 siapa aja, itu ditulis. Di sini di atas ada, nah, di atas nama kelompok, kelompok A misalkan, anggotanya ditulis. Oke, sudah? Siapa yang sudah? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kemukakan apa yang kalian tangkap dari tampilan video tadi ya. Dari tayangan tadi apa yang kalian tangkap? Permasalahan apa? Silahkan ajukan pertanyaan. Masing-masing kelompok untuk ditanggapi oleh kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? 1 menit lagi. Sudah? Oke, dikumpulkan. Kelompok 1 mau mempresentasikan apa? Cara mencuci tangan. Silakan kelompok 1 ke depan, ketuanya. Nah, bagaimana cara melakukan cuci tangan yang baik? Ayo. Sama siapa? Sama Farhan? Sama Farhan, ayo silakan ke depan. Lakukan cara mencuci tangan yang baik. Tadi gimana? Ya. Jari-jarinya, sela-selanya. Kemudian digosok-gosok. Selesai. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan kelompok 2 ke depan. Mau mempresentasikan apa? Kelas kelompok 2. Gosok gigi. Oke, silahkan ke depan. Kelompok 2. Isma ke depan. Cara menggosok gigi yang baik bagaimana? Ke atas, ke bawah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2 apa yang mau ditanyakan? Mau diajukan apa? Belum ada. Oke, kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 mau melakukan cara berkeramas. Ayo, sama siapa? Hanan, depan. Hanan ke depan. Lakukan cara berkeramas yang baik. Oke. Digosok-gosok, lalu dikucurkan ke air.
Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan latihan masing-masing ya. Nanti di sini ada 2 kertas, cuman memasangkan saja. Kasih nama, ganti namanya ya. 1, 2, 3. Cocokkan dengan yang betul. Udah? Lagi. Nah. Dulu. Nih, satu lagi tugasnya. Oke. Gak apa-apa, betulkan aja. Yang mana yang betul? Di latihan keduanya, silahkan diisi ya. Kasih nama jangan lupa. Kedua, 3, 4. Jangan lupa kasih nama. Kasih nama ya. Apa? Oh, udah. Ya, oke. Oke. Oke, terima kasih. Udah? Sudah? Dikumpulkan. Sudah ini? Oke, cepat sekali mengerjakannya. Sudah? Oke. 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 Oke, udah? Sudah betul, sudah semuanya. Oke. Terima kasih kalian sudah mengerjakan latihan 1 dan 2 ya. Mencuci tangan gambarnya ini. Memotong rambut ini. Menggosok gigi ini. Memotong kuku ini. Kegiatan bersih-bersih ada. Semuanya betul ya. Terima kasih. Apakah kalian sudah menjalankan hidup bersih dan sehat? Sudah. Sebutkan apa saja kegiatan hidup bersih dan sehat yang telah kalian lakukan dalam hidup sehari-hari. Mandi, menggosok gigi, membersihkan halaman, tempat tidur. Jawabannya betul sekali ya. Terima kasih untuk hari ini. Oke, kesimpulan untuk hari ini, kita harus selalu hidup bersih dan sehat. Allah, Rasulullah juga mencintai orang yang selalu menjaga kebersihan, karena hidup bersih dan sehat akan menjadi orang yang sehat, kuat, dan sukses.
Arti bersih itu tadi apa? Bersih adalah terhindar dari segala kotoran. Bersih itu berarti kita terhindar dari segala kotoran. Bersih, tidak ada apa-apa. Tubuh kita bersih, baju kita bersih, pakaian kita bersih, tempat tinggal kita bersih. Kalau untuk melaksanakan sholat disebut suci dari hadas dan najis. Kenapa? Karena itu ada hal yang harus dilakukan untuk berwudu. Nah, nanti ke depan kita akan belajar berwudu ya, supaya kita bisa terhindar dari hadas kecil dan hadas besar. Pelajaran yang akan datang kita akan melaksanakan wudu. Wudu itu apa? Wudu juga sama melakukan kebersihan. Wudu itu, kalian suka wudu? Pertama ada niat. Kedua, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian dari kepala, mencuci kaki. Itu adalah uraian wudu. Jadi wudu itu sama membersihkan anggota tubuh. Cuman ada syarat sah dan syarat wajib dalam wudu. Karena wudu itu adalah salah satu syarat untuk melakukan beribadah kepada Allah. Seperti melaksanakan sholat, membaca Quran, melaksanakan haji dan umrah, itu harus kita memiliki wudu. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Sebelum pulang, silahkan kalian berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Membacakan surah Wal Asri. Dibereskan dulu bukunya. Langsung berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, dimulai dari kelompok 1 dulu. Istirahat ya di luar. Oke, kelompok 2. Awas kena kabel. Kelompok 3. Pas kena kabel. Makasih ya semuanya.